Ini merupakan teknik dalam saya melakukan pemupukan ya, yaitu di usia 35 hari dilakukan di lubang pupuk susulan, karena di usia 35 hari itu perakaran sudah menjangkau ke bagian lubang pupuk susulan ya. Kemudian manfaat dari pengaplikasian dengan cara seperti ini itu untuk menghindari tanaman kita dari serangan patogen jamur, karena biasanya pemupukan kimia itu memicu keasaman media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat teknikku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Bazar Organik. Nah, hari ini tepat berusia tanaman cabai saya Abayomi ini di usia 35 hari ya. Nah, jadi hari ini sesuai dengan metode yang saya lakukan di usia 35 hari itu wajib dilakukan pengocoran pupuk supaya tanaman cabai saya tumbuh subur dan nantinya berbuah lebat. Nah, maka pagi hari ini di hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025 yang berketepatan usia 35 hari setelah tanam dan kondisinya sudah mulai masuk fase generatif ya, dengan ditunjukkan dengan tanda cabang V ataupun cabang Y sudah mulai muncul disertai dengan munculnya bunga. Nah, maka pada pagi hari ini tepat di usia 35 hari saya wajib melakukan pemupukan yang diberikan melalui kocor ya sahabat tani. Dan untuk pupuk yang saya gunakan kali ini yaitu POC Agrofalcon Super Aktif yang tidak boleh ketinggalan. Kemudian Suma SR, ini pupuk yang baru saya gunakan, mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang bagus juga. Kemudian ada Yaramila Winner, kemudian Karate Plus Boroni, dan yang tidak boleh ketinggalan satu lagi yaitu Asam Humat. Nah, kali ini saya menggunakan Power Soil ya, stok impresornya habis, maka saya menggunakan Power Soil. Nah, jadi Asam Humat ini dan juga POC Agrofalcon ini tidak boleh ketinggalan ya dalam setiap kali pengocoran. Jadi tujuannya sebagai pH buffer, kemudian pengikat ion dan pelengkap nutrisi baik makro maupun mikronya. Nah, oke para sahabat-sahabat ini semua, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian. Nah, untuk dosis pengaplikasian ini untuk NPK Yaramila Winner saya menggunakan 4 kilo ya per 200 liter air. Nah, jumlah dari tanaman saya itu 3.500. Jadi untuk NPK Yaramila Winnernya saya menggunakan membawa dari rumah itu 8 kilo. Nah, jadi saya timbangi per plastik itu 4 kilo ya sahabat-sahabat ini semua. Nah, kemudian cara saya di dalam melarutkan pupuk, terutama pupuk NPK ya, itu kan agak lambat untuk larutnya, maka saya larutkan dulu ke dalam ember sebelum saya masukkan ke dalam drum. Nah, jadi seperti ini tujuannya agar supaya nanti bisa 100% larut ke dalam air, 100% homogen. Nah, kemudian setelah dirasa sudah larut, kemudian kita masukkan ke dalam drum. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yang saya gunakan di sini adalah Karate Plus Boroni. Nah, ini juga perlakuannya sama ya, dilarutkan dulu ke dalam ember sebelum dimasukkan ke dalam drum. Nah, tujuannya sama, agar proses pelarutan itu bisa 100% larut, kemudian nanti dalam pencampurannya bisa lebih homogen ya, 100% homogen, yang sehingganya nanti ketika diaplikasikan cepat terserap oleh tanaman cabai kita, kemudian tidak meninggalkan residu di dalam media tanam. Nah, cara seperti ini adalah cara yang menurut saya sangat efektif sekali di dalam melakukan pelarutan ataupun pengadukan pupuk untuk pengocoran ya sahabat tani. Nah, kemudian setelah dirasa sudah halus, sudah hancur semua, kita masukkan ke dalam drum seperti ini. Kemudian cara memasukkan asam humat. Nah, untuk dosis asam humatnya ini saya menggunakan setengah kilo ya per 200 liter air. Cara memasukkannya seperti itu, diputar kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yaitu POC Agrofalcon. Di sini saya menggunakan dosis sebanyak setengah liter per 200 liter air. Kemudian untuk pupuk Suma SR ini saya menggunakan 1 saset ya, saya campurkan 1 saset per 200 liter air.
di dalam pengocoran cabai berusia 35 hari. Nah, kemudian setelah homogen, setelah larut, kemudian selanjutnya kita lakukan pengaplikasian. Nah, untuk cara pengaplikasiannya seperti ini, saya kocorkan di lubang pupuk susulan ya. Nah, tujuannya agar supaya perakaran itu kan ketika sudah 35 hari itu sudah menjangkau kemana-mana. Nah, kita berikan di lubang pupuk susulan tujuannya agar menghindari ataupun mengurangi risiko serangan dari patogen jamur ya sahabat tani semua, karena kalau ditaruh di pangkal batang langsung nanti takutnya ada serangan jamur itu bisa langsung mengenai ke batang dari tanaman cabai kita. Nah, kalau seperti ini itu saya rasa sangat aman sekali ya sahabat tani dari serangan patogen jamur. Nah, contohnya seperti pada tanaman cabai yang awal itu yang langgeng 58, alhamdulillah untuk serangan patogen jamur itu sangat-sangat minim sekali. Nah, maka ilmu itu saya terapkan juga pada penanaman cabai varietas Abayomi ini. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi kegiatan saya hari ini ya di usia 35 hari, yaitu wajib melakukan pemupukan kocor untuk memaksimalkan fase vegetatif ke fase generatif, terutama dalam pembentukan batang, daun, tunas, ranting-ranting, dan terutama yaitu pembentukan bunga ya. Nah, oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan di sini bukan niat saya untuk menggurui para sahabat-sahabat taniku semua ya. Jadi saya hanya berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.